Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini. Ini adalah satu kesempatan yang mahal. Kenapa saya bilang mahal? Karena saya sedang mempresentasikan satu inti ajaran kekristenan, yaitu terkait dengan Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Tentunya sudah diperdebatkan. Kurang lebih sudah hampir 2000 tahun semenjak kemunculan Tuhan kita Yesus Kristus, sudah timbul berbagai pertanyaan, siapa gerangan orang ini. Tetapi kita sebagai orang Kristen memposisikan diri kita secara mutlak bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah juru selamat. Dia adalah pribadi yang setara dengan Bapa sebagai ciri utama dari kekristenan. Itu adalah warna dari kekristenan. Yang mana tanpa pengakuan akan semuanya itu, kita tidak bisa atau bahkan tidak layak disebut sebagai Kristen. Nah, itu satu poin pertama dan utama yang perlu saya tegaskan sebelum saya masuk lebih jauh kepada pembahasan kita. Nah, saya tampilkan dulu PowerPoint saya. Apakah PowerPoint saya terlihat dengan jelas? Oke, thank you. Jesus is God. Yesus itu adalah Allah, dan saya akan membahas keilahian dari Tuhan kita Yesus Kristus berdasarkan Injil Yohanes. Bapak Ibu, bagi saya Injil Yohanes adalah Injil yang paling jelas ya dalam mengungkapkan identitas Yesus sebagai Allah dibandingkan dengan Injil-Injil yang lainnya atau Injil sinoptik. Para teolog mengkategorikan Injil Yohanes terkait dengan kristologi sebagai kristologi tinggi atau high kristologi. Mengapa dikatakan Injil Yohanes sebagai high kristologi? Karena memang berbeda sekali ya penjelasannya tentang siapa Yesus berdasarkan identitasnya dari kekekalan. Yesus ditegaskan bahwa dia adalah Logos, dia bersama-sama dengan Allah, dan dia bukan hanya bersama-sama dengan Allah, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Nah, saya mau menegaskan beberapa kalimat untuk menunjukkan bahwa keyakinan kekristenan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi meskipun mengundang tanda tanya, kita dikritik, ya, dituduh dengan berbagai macam hal, tapi tetap sampai hari ini kekristenan itu berdiri dengan kokoh. Kenapa? Karena memang keyakinan kita ini dibangun di atas dasar ya yang kokoh. Kita punya fondasi yang sangat kuat. Alkitab, bahkan Tuhan kita Yesus Kristus mengarahkan kita untuk menyimpulkan bahwa tidak mungkin Yesus itu hanya sekedar manusia biasa. Nah, jadi sulit untuk membantah bahwa Yesus benar-benar Allah dan juga bahkan benar-benar manusia. Dia Allah sepenuhnya dan juga manusia sepenuhnya. Hanya Allah manusia sepenuhnya yang bisa menebus setiap kita dari dosa. Nanti saya akan mengurai kalimat itu lebih terang lagi. Menolak keilahian Yesus sama dengan menolak kesaksian Alkitab yang dengan tegas dan jelas menyaksikannya. Alkitab jelas menegaskan bahwa Yesus memiliki sifat-sifat atau hakikat yang sama dengan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Tentu pertanyaan-pertanyaan yang klasik yang sering kita dengar adalah misalnya orang Kristen yang mempertuhankan manusia. Yesus ya diangkat jadi Tuhan pada abad keempat di konsili Nisea. Terus kalau Yesus itu Allah, kok Allah mati? Lalu dianggap bahwa orang Kristen itu nggak rasional, nggak logis keyakinannya. Nah, semuanya itu dengan mudah kita jawab dengan kita melihat Injil Yohanes. Hanya dengan melihat Injil Yohanes, semuanya itu dengan mudah untuk kita jawab.
Kadangkala ya, kita ini dikesankan kayak terlalu bodoh gitu loh, dan nggak bisa menjawab pertanyaan mereka. Misalnya kalimat seperti ini ya, seorang yang bernama Zakir Naik atau Ahmed Deedat sangat sering menggunakan challenge ini gitu loh bagi kita. Ya, siapa di antara kalian yang bisa ya menunjukkan kepada saya satu ayat saja dalam Alkitab di mana Yesus secara langsung berkata, "Akulah Tuhan dan sembahlah aku." Nah, kalau kita bilang nggak ada, ya berarti jelas, ya kan kita yang mentuhankan Yesus. Jadi kalau Yesus sendiri tidak pernah berkata secara langsung, "Akulah Allah," mengapa kalian sebagai orang Kristen mentuhankan dia? Nah, ini satu pertanyaan yang umum kita dengarkan dan sangat klasik dan perlu untuk saya tegaskan terlebih dahulu, ya, supaya kita tidak memberi ruang bagi mereka, tidak memberi muka lah, kalau pakai bahasa dalam tanda petik ya, bahasa sehari-harinya, tidak memberi muka kepada mereka. Saya perlu pertegaskan bahwa itu pertanyaan atau challenge yang sangat-sangat mudah sekali untuk dijawab. Itu sangat mudah sekali untuk dijawab. Tapi tergantung ya, tergantung pada kita. Apakah kita memang punya waktu untuk mau belajar, punya kerinduan untuk sungguh-sungguh mendalami atau menggali kebenaran firman Tuhan, ya belajar dari banyak media, ya, atau ada begitu banyak cara ya seperti PA, pendalaman Alkitab, seperti Bible study atau kelas-kelas Alkitab lah ya, atau kayak SEMA ini sebagai komunitas komunitas pencinta Alkitab, di mana kita di sini diajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan bukan hanya sekedar mengerti, memahami, bagaimana memahami, tapi juga mengaplikasikan kebenaran itu sehingga kita tidak menjadi hanya sekedar theology lovers, ya, tapi Jesus lovers. Nah, perlu untuk kita ingat kalimat ini. Ini penting sekali. Menolak Yesus berakibat pada penghukuman kekal. Ini jelas adalah sebuah bukti bahwa ia lebih dari sekedar nabi, rasul, ataupun imam. Nanti saya akan menyoroti Yohanes 8 ayat 24. Dan kita juga sering diberikan challenge seperti ini. Kalau memang dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar Allah, apakah ada resiko di mana ya kita dapat buktikan dari Alkitab ya, apakah ada konsekuensi kalau menolak Yesus? Nah, nanti akan saya bahas tantangan itu dalam atau berdasarkan Yohanes 8 ayat 24. Nah, Injil Yohanes menyingkapkan identitas keilahian Yesus dengan begitu jelas dan menarik. Dan bahkan ia menegaskan kepada dari sejak awal narasinya, Yesus adalah Allah dan bahkan setara dengan Bapa. Saya ulangi kalimat ini Bapak Ibu ya. Yesus adalah Allah dan bahkan setara dengan Bapa. Ya, dalam konteks kekristenan sendiri secara internal bukan hanya eksternal. Dari sisi internal sendiri ya ada begitu banyak perdebatan atau perbedaan pandangan terkait dengan Yesus adalah Allah dan dia setara atau tidaknya dengan Bapa. Nah, bagi saya kalau kita mengamati dengan cermat dan bukan hanya dengan cermat tapi dengan jujur, Injil Yohanes atau Injil keempat itu benar-benar clear mengungkapkan kebenaran ini bahwa dia adalah Allah dan setara dengan Bapa. Nah, Injil Yohanes mengungkapkan sifat-sifat atau karakteristik yang ada pada Allah. Injil Yohanes mengungkapkan sifat-sifat atau karakteristik yang ada pada Allah, ada juga pada diri Yesus. Ya, lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, hal itu membuat kita berkesimpulan tidak mungkin dia hanya sekedar manusia biasa. Dan yang terutama adalah lewat karya keselamatan yang dikerjakannya menunjukkan keilahiannya. Misalnya dia menyelamatkan kita dari dosa, menebus kita dari dosa. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terus dia bangkit dari kematian. Keempat Injil itu memberitakan ya terkait dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Keempat-empatnya mencatat peristiwa itu. Itu menunjukkan bahwa memang peristiwa kebangkitan Yesus sebagai sentral ya dari kekristenan, itu jantung dari kekristenan. Kenapa saya sebut itu adalah jantung dari kekristenan? Karena kalau Yesus tidak bangkit tidak ada kekristenan. Kalau Yesus tidak bangkit tidak ada gereja. Bahkan lebih lagi, dan ini yang terpenting, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, tidak ada kehidupan. Nah,
kebangkitan Yesus itu mengafirmasi keilahiannya, ketuhanannya. Artinya maut tidak bisa menguasai dia. Tapi saya tidak sedang mengatakan atau jangan salah pahami bahwa Yesus itu baru jadi Tuhan pada waktu dia bangkit. Itu adalah kesalahan fatal. Ya, jauh sebelum dia bangkit dari kematian, dia adalah Tuhan. Dari kekal sampai kekal dia adalah Tuhan. Tidak pernah ada waktu, tidak pernah ada masa di mana Yesus tidak Tuhan. Nah, lagi-lagi itu nanti ada segudang bukti-bukti yang saya akan tunjukkan dari Injil Yohanes. Nah, secara garis besar untuk membuktikan, ya, menunjukkan bahwa dia adalah Allah, ada 3 poin yang saya mau tekankan dalam webinar kita. Yang pertama, Injil Yohanes menyingkapkan kekekalan Tuhan Yesus. Injil Yohanes menyingkapkan sifat-sifat keilahian dari Tuhan kita Yesus Kristus atau gelar-gelar keilahian atau nama-nama. Lalu perbuatan atau karya ilahi. Ya, ketiga ini akan menjadi sorotan utama bagi saya untuk menjelaskan keilahian Yesus dalam Injil Yohanes. Nah, saya mulai dengan gelar Yesus. Siapakah Yesus itu? Kalau kita melihat Injil Yohanes itu dibuka dengan kalimat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada kesamaan kalimat ya dengan Kejadian 1 ayat 1 ya. Yohanes 1 ayat 1, lalu Kejadian 1 ayat 1. Kata pada mulanya bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa dia sebagai yang pertama menciptakan alam semesta. Tetapi jauh sebelum penciptaan, Allah itu sudah ada, dan dia, yaitu Yesus Kristus yang adalah Logos, bersama-sama dengan Allah. Dialah yang membuat segala sesuatunya menjadi ada. Dia asal-usul dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu bisa ada karena Yesus. Itu yang mau ditekankan dari pernyataan pada mulanya. Tetapi ada yang menarik, ya, ada yang menarik terkait dengan perdebatan yang ada seputar logos, Yesus sang logos. Jadi ini begitu diperdebatkan, baik secara eksternal maupun secara internal. Bahkan menurut saya lebih masif lagi dalam konteks internal. Tapi saya pagari dulu dengan kalimat ini ya, bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, ya, itu adalah inti dari Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah inti dari Injil Yohanes. Disingkapkan di situ terkait dengan keilahiannya, karya ilahinya, kekekalannya, dan bahkan kesetaraannya dengan Bapa. Itu disingkapkan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Nanti Bapak Ibu bisa baca berulang-ulang konteks itu dan melihat lebih jelas lagi dengan membaca banyak buku atau literasi. Nah, saya masuk kepada pandangan-pandangan yang ada terkait dengan logos. Siapakah logos itu? Yang pertama, dari sisi filosofi Yunani atau filsafat Yunani. Ada stoikisme, ada philo. Nah, stoikisme itu berpandangan bahwa logos berarti akal, prinsip rasional impersonal yang mengendalikan alam semesta. Poin yang perlu kita catat dari pandangan ini adalah impersonal, jadi bukan pribadi. Sangat berbeda dengan keyakinan kita bahwa logos itu adalah pribadi. Nah, yang kedua, logos adalah firman Allah dalam PL. Firman Allah dalam PL. Jadi kita tidak sedang mengikuti filsafat Yunani. Nah, yang ketiga, logos itu bukan Yesus. Nah, ada juga nih pandangan seperti ini. Ini menarik dan mungkin sebagian besar di antara kita cenderung baru tahu mengenai poin yang ketiga. Logos itu bukan Yesus, tetapi metonim Allah. Nah, maksudnya apa metonim Allah? Poinnya secara sederhana begini, bahwa ditolak, ya, disangkali bahwa logos itu adalah pribadi. Metonim itu adalah sebuah kiasan, suatu kiasan seperti tangan kanan itu menunjuk kepada orang, ya, yang sebagian mewakili keseluruhan,
Misalnya kata tangan, ya, itu sebagian yang mewakili seluruhnya. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi hendak ditegaskan bahwa logos itu bukan pribadi yang berbeda dengan Allah, tetapi sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Nah, sesuatu yang berkaitan pada Allah atau dalam diri Allah ada pada jasmani Yesus Kristus. Jadi, orang yang menganut pandangan ini namanya Eric Chang hendak menegaskan. Nanti Bapak Ibu bisa cari bukunya, judulnya Siapakah Yesus berdasarkan Yohanes 1 ayat 1. Nanti Bapak Ibu bisa baca buku itu. Apakah Yesus Allah menurut Yohanes 1 ayat 1. Nah, berdasarkan pandangannya, dia hendak menolak bahwa kaum Trinitarianisme yang memakai Yohanes 1 ayat 1 untuk mendukung Yesus setara atau bagian dari Tritunggal. Dia menolak kebenaran itu. Dan bahkan lebih jauh lagi, Logos itu bukan Yesus. Logos itu bukan Yesus. Nah, itu poin-poin yang kita perlu catat. Nanti saya akan bahas ini ya. Tapi saya suguhkan dulu beberapa pandangan yang ada terkait dengan siapa Logos itu. Nah, kita masuk kepada poin utamanya terkait dengan Logos. Logos itu dalam konteks kekristenan itu siapa? Yesus adalah Logos itu sendiri. Yesus adalah Logos itu. Yesus yang adalah Logos itu adalah Allah, kekal dan setara dengan Bapa. Perjanjian Lama merupakan latar belakang dari konsep Logos Yohanes. Ketika kita menyelidiki bagian-bagian tulisan di dalam PL yang mengembangkan konsep firman Allah melampaui penyebutan pertamanya di Kejadian 1. Kita akan secara khusus memperlihatkan Yesaya 55 ayat 9 sampai 11. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk membuka ayat ini. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Yesaya 55 ayat 9 sampai 11. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancangku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ. Dan bumi, membuatnya subur dan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, ada orang yang memakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kalimat terakhir ya, ayat 11, sorry. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini sangatlah cocok kalau dihubungkan dengan Yesus yang adalah Logos. Dia adalah pribadi yang dengan sukses melakukan kehendak Bapa. Seperti yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, bahwa makananku adalah melakukan pekerjaannya, ya, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam Yohanes pasal yang keempat, Yesus menegaskan hal itu, sehingga itu membuat kita berkesimpulan bahwa Yohanes menggunakan konsep PL seperti Yesaya tadi untuk menjelaskan siapa Logos. Jadi Logos itu bukan hasil pemikiran Yunani. Ini dia. Saya mengutip pandangan Andreas Kostenberger, ya, Encountering John judul bukunya. Kita harus membedakan latar belakang konseptual Yohanes dan keinginannya untuk mengkontekstualisasi beritanya, yakni untuk mengkomunikasikan kepada audiens zamannya. Keinginan tersebut mungkin menyebabkan Yohanes menggunakan istilah yang sudah dikenal baik oleh pembacanya, dengan tujuan meyakinkan mereka bahwa Injilnya relevan ya pada waktu itu. Lebih lanjut ya, seorang yang bernama Ian Anthony berkata demikian.
Jadi pemikiran Yohanes mengenai logos bukan pengaruh filsafat Yunani, tetapi istilah Yunani yang berisi ajaran Kristen. Istilahnya boleh sama, tapi sangatlah totally ya berbeda, totally different. Pemikiran atau pemahaman Yohanes terkait dengan logos dengan filsafat Yunani. Istilahnya boleh sama, tapi warna dan teologi dari logosnya Yohanes itu sangatlah berbeda. Kenapa saya mengatakan sangatlah berbeda? Bagi filsafat Yunani, mustahil ya untuk logos itu menjadi daging. Karena bagi mereka, materi itu jahat, roh itu baik. Jadi nggak mungkin ya logos yang suci itu menjadi manusia. Nah, disitulah letak perbedaan utama antara logos pemikiran Yunani dengan Yohanes, sehingga kita tidak bisa memandang bahwa Yohanes itu sama pandangannya dengan filsafat Yunani atau mengikuti pola pemikiran Yunani, tidak sama sekali. Nah, sebelum saya masuk kepada praeksistensi, nah saya masuk kepada pembahasan mengenai tadi ya, Bapak Ibu ya, terkait dengan logos itu adalah metonim, suatu kiasan. Sesuatu yang ada pada Allah diberikan pada Yesus. Ini sangat aneh sekali. Kalau kita lihat Injil Yohanes, bagi saya terlalu clear ya bahwa Yohanes mengungkapkan bahwa logos itu adalah pribadi, bukan impersonal, bukan suatu kiasan yang menjadi sebagian dari Bapa yang mewakili keseluruhannya, bukan, tapi benar-benar pribadi. Contoh, dikatakan bahwa tidak ada yang jadi tanpa dia. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Logos, dan Yesus yang adalah Logos itu tidak mungkin tidak Tuhan, tidak mungkin tidak Allah. Dia sehakikat dengan Bapa, karena dia juga melakukan karya ilahi seperti penciptaan. Dia melakukan karya ilahi. Nah, ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-14, ini juga nanti saya akan soroti secara khusus. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, yang menjadi manusia itu bukan Bapa. Ya, yang menjadi manusia itu Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya lompat ayat 18. Ini dia, ayat 18. Ini adalah poin utama untuk kita bisa menolak pandangan Eric Chang yang menekankan bahwa Yesus itu hanya metonim, suatu kiasan dari Bapa yang diberikan pada Yesus. Di Indonesia ada juga teolog yang menganut paham itu, yang sama dengan Eric Chang. Tapi saya nggak perlu sebut namanya, tetapi sama persis pandangannya dengan Eric Chang. Dan saya yakini banget gitu loh, bahwa beliau itu mengutip pandangan Eric Chang, pemahamannya sama. Dikatakan dalam ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini ada banyak sekali poin-poin yang clear yang perlu kita tekankan dari ayat ini. Ayat 18, bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini membawa kita untuk menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah Logos. Dia adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa. Karena dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi manusia di muka bumi ini, selama bumi ini ada, tidak ada seorang pun manusia yang pernah ada di bumi ini pernah melihat Bapa. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Hanya siapa? Hanya Yesus. Nah, kalau dikatakan bahwa hanya dia yang pernah melihat Bapa, apakah dia hanya sebuah kiasan, hanya sebuah metonim, hanya sebuah bagian dari keseluruhan Bapa? Kan nggak mungkin. Ya, ini menggiring kita, mengharuskan kita untuk menyimpulkan bahwa dia adalah pribadi. Ya, bahwa dia adalah Allah itu sendiri, bahwa dia kekal. Karena hanya pribadi yang dalam kekekalan yang bisa menyatakan yang kekal itu kepada setiap kita. Hanya sekali lagi ya, hanya pribadi
yang ada dalam kekalan yang bisa menyingkapkan Bapa yang kekal itu kepada setiap kita. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bahkan lebih lanjut ya. Yesus berkata kepada Filipus dalam Yohanes 14 ayat 8 dan 9 ketika Filipus bertanya atau berkata demikian, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Ya, itu menunjukkan bahwa Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Yesus bukan hanya mewakili Bapa yang kekal itu, tetapi dia sehakikat dengan Bapa. Jadi, kita bertemu dengan Yesus sama dengan bertemu dengan Allah. Kita mengenal Yesus sama dengan mengenal Allah. Kita percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Allah. Bahkan Injil Yohanes mengarahkan kita untuk memperoleh kehidupan untuk keselamatan dengan percaya kepada Yesus. Yang mana kita tahu untuk bisa selamat, untuk memperoleh kehidupan kekal, hanya dengan jalan percaya kepada Allah. Nah, Injil Yohanes ya menegaskan bahwa untuk selamat kita harus percaya Yesus. Jadi percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Bapa. Itu kental banget ya dalam Injil Yohanes. Jadi Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Satu-satunya pribadi yang bisa menyatakan Bapa yang kekal itu bagi setiap kita dalam konteks yang lebih utuh atau dalam konteks yang lebih jelas. Dalam Kolose 1 ayat 15, Paulus katakan di sana ya bahwa dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang menyatakan Bapa yang tidak terlihat, yang misteri itu. Dan hanya Yesus yang bisa melakukan hal itu. Nah, saya tambah lagi dengan pembahasan pemikiran dari saksi Yehova yang memandang bahwa Yesus itu ilahi, ilahi bukan Allah, ya. Kalau sebelum saksi Yehova ya, ada namanya Arius. Itu tokoh yang menyimpang dari ajaran ortodoks. Dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa, itu pasti. Tapi pasti dalam pengertian itu diyakini sama dia. Yang kedua, lebih parah lagi, bahwa Yesus itu diciptakan. Jadi ada istilah homoousia, terus ada hanya satu huruf, homoousia. Jadi Yesus itu tidak sama dengan Bapa, hanya mirip. Nah, di kemudian hari ada namanya saksi Yehova yang memandang bahwa Yesus itu tidak sejajar dengan Allah. Nah, pertanyaannya, dasarnya apa? Nah, salah satu dasarnya adalah Yohanes 1 ayat 1. Nah, untuk Yesus itu nggak pakai artikel. Untuk Bapa pakai artikel. Dengan Yesus tidak pakai artikel, nah, maka Yesus tidak bisa disejajarkan dengan Bapa. Nah, bagi saya, argumentasi ini terlalu lemah. Terlalu lemah. Kalau dianggap bahwa Yesus jadi lebih rendah hanya karena tidak pakai artikel. Bagaimana dengan ayat 18? Ayat 18 untuk Bapak nggak pakai artikel, tonteon. Itu nggak pakai artikel. Tidak ada artikel untuk Bapak di situ. Nah, kalau ikut alur berpikirnya saksi Yehova, berarti Yesus juga rendah. Maaf, Bapak juga rendah. Akhirnya kita bertanya-tanya, siapa dong yang lebih tinggi? Kan itu kan rancu dari sisi gramatikal bahasa atau tata bahasa Yunani. Jadi nggak ada sangkut pautnya. Yesus jadi lebih rendah hanya karena nggak pakai artikel. Tapi kalau menurut para pakar, kenapa nggak pakai artikel? Untuk membedakan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang berbeda. Kalau ternyata untuk Yesus juga pakai artikel, jadi nggak ada bedanya kedua pribadi ini. Jadi bahasa Yunani itu luar biasa. Ya, bahasa Yunani itu kaya dalam bahasanya, dalam pemaknaannya. Nah, tapi pertanyaannya begini, apakah kita bisa menjumpai di teks yang lain yang menunjukkan bahwa Yesus itu Allah dengan menggunakan definite artikel? Ada dong. Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Jadi kan kita tahu Thomas nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian.
Lalu Yohanes 20 ayat 28, eh, singkatnya begini, bahwa Thomas itu mendapatkan kasih karunia atau kemurahan dari Yesus, dari Allah. Yesus menampakkan dirinya. Lalu apa kata Thomas terhadap Yesus yang telah menampakkan diri? Ho kriusmu kai hoteosmu. Ho kriusmu kai hoteosmu. Itu pakai artikel. Bukan hanya kata kurios untuk Yesus, tapi theos. Ya, bukan hanya kata kurios. Dia bukan hanya sekedar diakui sebagai Tuhan, kurios, tapi juga theos, ya, dengan menggunakan artikel. Ho kriusmu kai ho theosmu. Nah, kalau Yesus itu bukan Tuhan, ini saya tambah lagi. Kalau dia bukan Allah, dia harus menolak pengakuan dan penyembahan itu. Emangnya ada tokoh-tokoh yang diakui dan disembah sebagai Allah lalu menolak pengakuan itu? Ada banyak. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 14. Di situ Paulus dan Barnabas disembah sebagai dewa Zeus dan Hermes. Ya, Hermes ini dewa ya Bapak Ibu, bukan tas. Dewa Zeus dan Hermes. Karena mereka melakukan mujizat lalu mereka disembah. Nah, mereka bukan Allah. Karena mereka bukan Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka mengoyakkan jubahnya. Karena bukan Allah. Mereka mengoyakkan jubahnya. Itu di Ikonion Derbe ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Lalu siapa lagi? Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, di mana Petrus disembah oleh Cornelius dan Petrus menolak penyembahan itu, pengakuan itu. Dalam Wahyu pasal 22, di mana malaikat disembah oleh Yohanes. Lalu apa kata malaikat itu? Jangan sembah aku sama kamu sama-sama hamba. Tetapi ada satu pribadi yang pernah disembah, diakui sebagai Allah, tapi tidak menolak pengakuan itu. Ya, ini jelas ya meneguhkan kebenaran bahwa Yesus itu lebih dari sekedar manusia. Dia adalah Allah. Pengakuan itu bahkan bukan hanya berangkat dari para rasul, bahkan bukan hanya berangkat dari para malaikat, bahkan bukan hanya berangkat dari Bapa. Bapa mengakui Yesus itu sebagai Allah. Ibrani 1 ayat 8. Dalam Ibrani 1 ayat 8. Tetapi juga berangkat dari pengakuan roh-roh jahat. Misalnya Matius di pasal yang ke-8 di Gadara. Ada orang yang kerasukan, lalu bertemu dengan Yesus. Mereka ketakutan, apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Diakui Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Diakui Yesus sebagai hakim. Nah, kalau ada, ya, maafin ya, kalau ada orang yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, sebagai hakim, sebagai Allah, ya sebagai juru selamat, lebih parah daripada setan. Kalau setan aja mengakui, roh jahat mengakui, masa bisa-bisanya kita menolak Yesus itu sebagai anak Allah? Aduh, lebih parah kita daripada roh jahat atau bahkan lebih jahat. Ya, Yakobus 2 ayat 19 juga menekankan hal yang sama, bahwa Allah itu Esa dan Yesus itu adalah Allah yang Esa itu. Nah, bagi saya itu cukup clear ya terkait dengan Yesus adalah Logos dan dia adalah Allah dan dia sehakikat dengan Bapa. Saksi Yehova jelas tidak tepat penafsirannya atas Yohanes 1 ayat 1. Nah, saya masuk kepada pembahasan mengenai praeksistensi dan kekekalan Yesus Kristus. Saya akan tegaskan bagi setiap kita bahwa Yesus itu adalah kekal adanya. Dia kekal. Karena saya merujuk kepada Injil Yohanes, hanya sebagian teks yang akan saya tunjukkan. Tapi kalau kita melihat keseluruhan, banyak sekali bertaburan. Ada begitu banyak ayat yang bisa saya tunjukkan untuk menunjukkan praeksistensi atau kekekalan Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes sangat jelas Yesus dinyatakan sebagai pribadi yang kekal. Bapak Ibu perlu tahu, ada yang menolak praeksistensi Tuhan Yesus. Ada yang menolak kekekalannya. Ada yang beranggapan bahwa Yesus baru ada waktu dia lahir di Bethlehem. It is very dangerous. Ya, it is very wrong. Itu salah banget, itu berbahaya sekali.
Bagi kita, pengakuan bahwa Yesus itu adalah Allah itu lengkap dengan semua atribut-atributnya. Itu lengkap dengan semua gelar-gelarnya. Itu lengkap dengan semua nama-nama ilahinya dan sifat-sifat keilahiannya. Ya, itu satu paket. Jangan dipisah-pisahkan. Jangan hanya mengakui Yesus itu adalah Allah, tapi nggak maha tahu, nggak maha kuasa, nggak maha hadir. Jangan sampai kita mengakui Yesus adalah Allah, tapi dia tidak kekal, menolak pra-eksistensinya. Itu benar-benar menolak atau menyangkali kesaksian Injil, kesaksian Alkitab secara utuh. Ya, karena Alkitab mengungkapkan sebaliknya. Dia kekal, ya, pra-eksistensinya bertaburan nanti kita lihat dalam Alkitab. Nah, saya mulai dengan kalimat ini dulu ya. Yesus bukanlah pribadi yang baru ada 2000 tahun yang lalu. Dan ia bukanlah pribadi yang baru jadi Allah setelah dia mati dan bangkit. Atau setelah ia taat sempurna kepada Bapa. Kalau kita meyakini Yesus yang seperti ini, maka akan ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang sulit untuk dipahami, baik PL maupun PB. Di dalam PL kita bisa melihat pra-eksistensi Tuhan Yesus. Dan di PB bagaimana Tuhan Yesus telah menunjukkan keberadaan dirinya sebelum inkarnasinya sebagai manusia, God man. Nah, teofani ini adalah istilah dalam konteks teologis yang menegaskan penampakan Allah, teofani, penampakan Allah. Dalam perjanjian lama yang saya masukkan di sini ya. Dalam perjanjian lama, selain peristiwa Tuhan berbicara langsung atau datang dalam rupa manusia, dalam Kejadian 18 ayat 1 dan seterusnya, eh, terdengar juga bagian ketika Allah dalam rupa dan suara malaikat Tuhan. Jadi kalau ada tulisan malaikat Tuhan, Tuhannya huruf besar semua, itu adalah Yesus. Jadi para pakar berpandangan seperti itu. Jadi kalau ada malaikat, terus malaikat Tuhan dengan huruf besar semua malaikat Yahweh, itu adalah Yesus. Ada beberapa hal yang mengikut sertakan pernyataan itu. Yang pertama, ketika eh, Yesus ya berinkarnasi, kita nggak pernah lihat lagi kemunculan dari malaikat Tuhan atau malaikat Yahweh ini. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah malaikat Yahweh. Yang kedua, malaikat Yahweh ini mendapatkan penyembahan. Ya, dia disembah, ada malaikat yang disembah, tetapi malaikat itu tidak menolak. Ada juga kasus di mana malaikat itu mengampuni, ada malaikat mengampuni, dan itu mengafirmasi kebenaran bahwa itu adalah penampakan Yesus dalam konteks perjanjian lama. Ya, ada banyak lagi ya penampakan-penampakan Allah dalam perjanjian lama seperti di semak belukar yang menyala-nyala kepada Musa, kepada Gideon, kepada Hagar, kepada Abraham. Nah, semuanya itu adalah penampakan Yesus dalam perjanjian lama. Nah, nanti dalam konteks perjanjian baru, ya, Yesus menegaskan kebenaran itu. Yesus menegaskan kebenaran kekekalannya dengan dia merujuk kepada perjanjian lama. Dengan kata lain, dia hendak mengatakan itu aku. Yang dalam perjanjian lama itu aku. Gitu loh. Nah, contohnya, kita buka dulu Yohanes 8, ayat 56. Ya, 56, 57, 58. Bagi saya konteks ini cukup ya untuk kita mengafirmasi kebenaran dari kekekalan Tuhan Yesus. Bagi saya cukup sekali dan terlalu clear. Saya bacakan dulu ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Ayat 57, ini reaksi dari orang Yahudi. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat 59 itu reaksi mereka, marah sekali mereka. Bukan hanya marah, mau bunuh. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Pertanyaannya, mengapa sedemikian marahnya mereka? Mengapa mereka begitu marah terhadap pernyataan Yesus? Karena ada yang aneh dari pernyataan Yesus. Apa itu?
Dia memandang dirinya sudah ada sebelum Abraham ada. Padahal umurnya belum sampai 50 tahun. Nah, sementara jarak Yesus dengan Abraham itu 2000 tahun. Nah, logikanya begini, nggak mungkin Abraham yang ke sini gitu loh, ke Yesus yang sini, yang waktu dia berinkarnasi. Udah pasti Yesus yang ke sini, hendak menekankan praeksistensinya atau kekekalannya. Nah, kata sebelum Abraham ada, aku ada. Kata aku ada ego emi dalam present tense bentuknya untuk menunjukkan tidak pernah ada waktu, tidak pernah ada masa di mana Yesus tidak ada. Dia selalu ada. Clear sekali, ya kan? Sehingga kita bisa memahami reaksi orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa mereka marah? Karena apa? Karena Yesus itu klaimnya terlalu jauh, terlalu lebay. Ya akhirnya begitulah kesimpulan kita juga pada akhirnya kalau kita tidak setuju dengan praeksistensinya atau kekekalannya. Nah, ayat ini hanya bisa dipahami kalau kita percaya akan praeksistensinya dan kekekalannya. Yang menarik itu ayat 56. Begini Bapak Ibu. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. The biggest question is, pertanyaan terbesarnya adalah, kapan Abraham melihat hari Yesus dan ia bersukacita? Nah, ini dia. Nanti Bapak Ibu silakan lihat Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 dan Kejadian pasal 19. Di Kejadian pasal 18 itu ada dua peristiwa. Pertama, eh, peristiwa terkait dengan Abraham akan punya anak. Tuhan kasih tahu bahwa dia akan punya anak. Lalu yang kedua terkait dengan Sodom dan Gomora itu akan dihancurkan. Nah, yang pertama bahwa dia akan punya anak. Jadi ada tiga orang yang datang kan menghampiri Abraham pada waktu itu. Yang dua lagi malaikat yang nanti pergi ke Sodom dan Gomora. Yang satu lagi itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, kalau tadi kita masuk lagi kepada Yohanes 8 ayat 56. Abraham telah melihat hariku dan ia bersukacita. Pertanyaannya, kapan? Pada waktu Kejadian 18 di Mamre, ya Mamre, ya di situlah Yesus menampakkan dirinya dalam konteks teofania kepada Abraham dan ia bersuka cita. Nah, pasal yang ke-19 di ayat 24. Kejadian pasal 18 ayat 24. Kita buka. Dikatakan pasal 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Coba perhatikan Bapak Ibu ya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Pasal 18 tadi adalah dasar untuk kita menegaskan bahwa benar Abraham telah pernah melihat Yesus dan ia bersukacita. Jadi Yesus pernah menampakkan diri dalam konteks teofaninya di pasal 18 itu. Nah, ternyata itu bukan hanya bukti dari praeksistensi Tuhan Yesus. Dia bukan hanya sekedar tokoh istimewa pada waktu itu, tetapi dia adalah Yahweh itu sendiri. Nanti ada pembahasan khusus ya. Dikatakan begini, Tuhan, Yahweh, ini kan huruf besar semua kata Tuhannya. Itu artinya Yahweh dalam bahasa Ibrani. Tuhan menurunkan hujan belerang dari api atas Sodom dan Gomora, ya, berasal dari Tuhan dari langit. Jadi ada Yahweh, ya, ada pribadi Yahweh di bumi, ada pribadi Yahweh di langit. Ya, Yesus yang bercakap-cakap ya dengan Abraham, lalu ada Yahweh yang di langit. Jadi ada dua pribadi yang adalah Yahweh itu sendiri. Jadi teks ini menekankan kebenaran bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Oke. Nah, saya tambah lagi penjelasan ini. Orang Israel sangat paham arti di balik pernyataan Yesus ketika dia menyatakan kalimat seperti pada Yohanes 8 ayat 58, sehingga mereka langsung merespon dengan cara mengambil batu untuk melempari Yesus. Orang Israel sangat menyadari bahwa dengan berkata ego emi, berarti Kristus sedang merujuk kepada teks dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Aku adalah aku. Hal ini berarti Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah Israel, Yahweh.
Orang Israel menganggap hal ini sebagai penghujatan terhadap Yahweh. Jika ada manusia menyamakan dirinya dengan Yahweh, konsekuensinya adalah melempari batu sampai mati. Jadi jelas gitu loh. Dalam konteks pemikiran orang Yahudi yang marah pada waktu itu, Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Yahweh, dengan Allah. Makanya mereka marah sekali. Ya, mengklaim dirinya itu sudah ada bahkan sebelum Abraham ada, atau dengan kalimat ego emi dia kekal adanya, itu membuat mereka marah. Jadi dengan menyatakan dirinya sebagai I am, ego emi, Yesus Kristus menunjuk bahwa dirinya sendiri adalah Allah dan dia adalah Yahweh itu sendiri. Frasa I am ini banyak diulang dalam Alkitab ketika Yesus mengatakan akulah. Di antaranya seperti akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, ya, dan seterusnya. Jadi dari pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-15 ada 7 pernyataan ego emi Yesus Kristus yang menegaskan keilahiannya. Jadi pernyataan ego emi itu dalam rangka untuk menekankan, menegaskan bahwa dia adalah Allah dengan berbagai macam perbuatan atau gelar ilahi. Gelar ilahi. Nah, saya masuk kepada perbuatan-perbuatan Allah. Tadi saya buat kalimat seperti ini di awal bahwa apa yang dilakukan oleh Allah atau karya Allah itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Dari sejak awal narasinya, Yohanes telah mengafirmasi kebenaran itu, bahwa dia adalah pencipta. Bahkan dia adalah penopang alam semesta. Saya bacakan lagi, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia, tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bahkan kalau saya lanjutkan dikatakan dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia. Jadi Yesus Kristus itu adalah hidup dan Yesus Kristus itu adalah terang manusia. Jadi manusia yang ada dalam kegelapan, yang tersesat itu hanya bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, dan seterusnya. Jadi jelas dikonfirmasi kebenaran bahwa dia adalah pencipta. Dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 18, ya, itu juga ditekankan. Dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 juga hal itu ditekankan, ditegaskan bahwa Yesus adalah pencipta dan penopang alam semesta. Lalu secara khusus saya mau membahas tentang ia menyelamatkan. Ya, Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Dia adalah penebus. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya dalam Kejadian pasal 2 itu bicara tentang larangan untuk tidak memakan buah. Jangan makan buah itu, pada waktu kamu makannya, kamu mati. Kejadian 3 bicara tentang peristiwa kejatuhan. Nah, menariknya, Allah yang adalah pribadi yang penuh kasih karunia, telah menyatakan kasih karunia-Nya. Jelas sekali ya kita lihat kasih karunia Allah itu ditonjolkan dalam Kejadian pasal yang ketiga. Sehingga kita dapat menolak ya pandangan yang membedakan Allah PL dan Allah PB. Seakan-akan Allah PB Allah yang penuh kasih karunia dan tidak pernah menunjukkan murka atau keadilannya atau penghukuman. Allah PL itu Allah yang kejam, ya Allah yang dikit-dikit marah lalu menghukum. Kita bisa bantah itu semua dengan mudahnya. Kejadian 3 kita bisa lihat nyata sekali kasih karunia Tuhan. Sebelum ada penghakiman, ada janji keselamatan. Kejadian 3 ayat 15 oleh seorang bapak gereja yang bernama Irenaeus pada abad kedua, ya, menggunakan istilah proto evangelium, itu adalah janji keselamatan yang pertama sekali. Jadi Allah memberikan penghiburan kepada manusia meskipun manusia nanti akan binasa.
akan mengalami maut. Tenang, gitu loh. Ya, ada konsekuensi dari kejatuhan betul. Tetapi manusia tidak akan sampai binasa. Karena apa? Nanti ada seorang juru selamat yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Bahwa keturunan perempuan itu akan menginjak kepala ular. Yang menariknya, yang saya mau tekankan adalah waktu manusia jatuh dalam dosa, berdasarkan kejadian pasal 3 itu ya, hal yang pertama sekali disadari oleh manusia adalah telanjang. Nah, Tuhan nggak langsung murka atau marah. Ini lagi-lagi kasih karunia-Nya. Tetapi dengan lembut Tuhan bertanya, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Ini kan, Adam, di manakah engkau? Dia bersembunyi. Dia malu karena telanjang. Siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Ini kan, harusnya kan Allah marah, ya, bagi kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Allah dalam konteks PLI itu pemarah, ya kan, tukang hukum, dikit-dikit hukum. Nggak kita lihat gitu loh. Malah yang ada Allah dengan lemah lembut, ya, menyikapi manusia yang telah melanggar perintahnya. Meskipun pada akhirnya kita melihat sisi pengorbanan Tuhan Yesus itu sudah dijelaskan di pasal yang ketiga itu. Nah, lalu manusia yang telanjang itu membuat pakaian dari cawat daun pohon ara. Nah, yang menarik adalah begini. Di ayat 21 kalau saya tidak salah, Allah membuat pakaian lain dari kulit binatang. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata kapar, ya, penebusan itu dari kata kapar. Ya, kapar ya, penebusan artinya menutupi. Bukan terkapar, bukan terkapar. Terkapar itu kalau sudah menikah, tapi masih ingat mantan, lihat-lihat foto mantan itu terkapar. Ya, pas istrinya lewat, ya kan, itu terkapar. Itu selesai langsung. Ya, ini kapar maksudnya Allah menebus manusia, Allah menutupi dosa manusia dengan menggunakan binatang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Nah, ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, sebenarnya dengan demikian terjawab alasan mengapa sampai Allah harus menyelamatkan setiap kita. Harus Allah yang menyelamatkan. Karena nggak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah sendiri. Ya, yang kedua, kenapa harus dengan cara mati? Karena memang konsekuensi dosa ialah maut, kematian. Roma 6 ayat 23. Nah, Allah yang berinkarnasi. Nah, ini dia. Ini juga nggak kalah ya. Perdebatannya ini panjang, ya kan? Ini dipahami dengan cara pandang yang berbeda-beda. Lagi-lagi dalam konteks internal kekristenan saja. Itu udah banyak sekali pandangan. Tetapi yang umumnya begini. Allah yang berinkarnasi. Dianggap bahwa ini eh, kayak mitos. Ada tokoh ya, ada teolog yang memandang bahwa kayaknya itu nggak masuk akal, itu mitos. Masa Allah ya jadi manusia, yaitu mistik, ya kan? Itu supernatural, nggak bisa ditangkap dengan akal. Saya rasa aneh ya teolog itu ya, kok bisa jadi teolog dengan pemikiran seperti itu? Ya, jadi nggak ada bedanya dengan Muslim. Ini kan agama tetangga kita. Ya, agama tetangga kita juga menolak kebenaran bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi dengan pandangan yang seperti itu. Lalu apa bedanya dia dengan teolog yang seperti itu dengan agama tetangga kita? Nah, begini. Kalau ditanya apakah benar Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjelma menjadi manusia? Jawabannya absolutely yes. Konteks itu mendukung penafsiran itu. Konteks itu yang mengarahkan kita pada penafsiran itu. Lalu bagaimana dengan tuduhan bahwa itu mistis gitu loh? Karena supernatural. Loh, Allah itu memang pribadi yang supernatural. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kita nggak bisa menyangkali kemahakuasaan Allah. Kalau ditanya, bisa Allah jadi manusia? Sangat bisa, karena dia maha kuasa. Kalau kamu menolak atau menyangkalinya, berarti kamu sedang menyangkali kemahakuasaannya. Itu konsekuensi logisnya. Kita sedang menyangkali kemahakuasaannya. Tuhan tidak terbatas. Pertanyaan yang tepat itu bukan bisakah Allah jadi manusia, tetapi
Mengapa Allah jadi manusia? Cur Deus homo. Mengapa Allah jadi manusia? Ya, esensi eh, Injil atau Alkitab itu. Bagaimana Allah menyatakan kasih dan keadilannya lewat inkarnasinya sebagai manusia. Yang kedua, kita bisa lihat kok ada kejadian-kejadian supernatural yang tidak bisa kita bantah. Misalnya, eh, Yesus lahir dari kandungan seorang perawan, yaitu Maria, tanpa hubungan seks atau hubungan biologis. Itu supernatural. Nah, kalau itu diterima, kenapa Allah berinkarnasi jadi manusia nggak bisa diterima? Allah jadi apapun bisa. Jadi kucing bisa, ya kan? Jadi gunung bisa, jadi apapun bisa. Penampakan dalam konteks PL, kita bisa lihat ada banyak cara Allah untuk menampakkan dirinya, ya kan? Tiang awan, tiang api, ada banyak gitu loh. Kenapa jadi manusia kita anggap tidak bisa? Kok jadi kita batasi Allah, karya Allah, perbuatan Allah? Kok jadi kita batasi? Nah, itu kan lucu sekali. Nah, jadi kalau ditanya bisa Allah jadi manusia? Sangat bisa. Dan Yesus itu bukan manusia yang jadi Allah, dia Allah yang jadi manusia. Sekali lagi, dia bukan manusia yang dipertuhankan, tapi dia Tuhan atau Allah yang jadi manusia. Mungkin saya hubungkan dulu dengan pernyataan saya yang di awal terkait dengan tantangan-tantangan yang diberikan kepada kita. Misalnya Zakir Naik, ya kan, atau Ahmed Deedat, ya kan, kayak bodoh kali kita dibikin, ya kan. Padahal mudah sekali kok untuk dijawab tantangan mereka. Oh, di mana Yesus pernah berkata, ya, bahwa Dia adalah Tuhan secara langsung dan minta sembahlah aku. Di mana gitu loh, di dalam Alkitab. Kalau kamu bisa tunjukkan, aku akan memberikan diriku dibaptis. If you can show just one single verse, ya kan, hanya satu ayat saja. Nah, aku akan beri diri dibaptis. Begini Bapak Ibu, itu eh jangan terkecoh kita ya. Itu kita digiring seakan-akan hanya ada satu cara atau metode untuk membuktikan keilahiannya. Padahal untuk menunjukkan Yesus itu Allah, ada begitu banyak cara, ada begitu banyak metode. Misalnya nih ya, saya kasih analogi dulu secara sederhana supaya kita mudah menangkapnya. Presiden kita Pak Prabowo, ada begitu banyak cara untuk kita mengetahui bahwa Pak Prabowo itu adalah presiden. Tidak harus dengan cara dia menyatakan secara langsung bahwa dia adalah presiden. Misalnya, ketika dia lagi jalan menggunakan mobilnya dengan plat RI 1. Kira-kira nih ya, di Indonesia ini yang bisa pakai RI 1 itu platnya siapa? Hanya satu. Siapa kira-kira? Ya Pak Prabowo, ya kan? Nggak bisa ada yang lain. Hanya ada satu, hanya presiden. Nah, kita tahu gitu loh, dengan penggunaan plat RI 1 itu udah pasti presiden. Yang kedua, tindakannya menunjukkan bahwa dia presiden, melakukan reshuffle terhadap para menteri. Nah, yang bisa melakukan reshuffle terhadap para menteri siapa? Nggak ada yang lain, hanya presiden. Nah, saya bawa lagi metode ini, analogi ini untuk menjelaskan kealahan Yesus, bahwa ada begitu banyak cara untuk menunjukkan bahwa Yesus itu Allah. Nggak harus dengan mengatakan secara langsung sebagai satu-satunya cara. Ada banyak. Jadi jangan mau terkecoh, ya. Jangan mau dibawa arus pemikiran mereka. Misalnya Markus 2 ya ayat 7 sampai 10. Yesus mengampuni dosa. Orang Yahudi menjadi marah. Ada orang lumpuh, lalu dia mengampuni orang lumpuh itu. Yesus menjadi marah. Maaf, orang Yahudi menjadi marah. Karena apa? Karena mengampuni dosa itu pekerjaan Allah. Jadi dianggap Yesus terlalu lancang. Dia menghujat Allah. Nah, tapi Yesus mengafirmasi kebenarannya. Dia berkata begini ayat 10, pasal yang kedua. Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Tapi kalau kita bilang begini, oh semua kok orang bisa mengklaim. Kalau hanya sekedar mengklaim, semua orang bisa. Nah, itu dijawab dengan mudah. Jadi, bagaimana membuktikan bahwa klaim Yesus itu benar? Dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Kesembuhan atau mujizat yang dialami orang lumpuh itu mengafirmasi kebenaran bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa.
Nanti Bapak Ibu bisa lihat di pasal 5 secara khusus bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus itu sebagai pribadi yang berkuasa untuk memberikan kehidupan dan melakukan berbagai macam karya ilahi. Sorry Bapak Ibu ya. Nah, Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Saya rasa cukup tadi ya terkait dengan pembelaan kita atas tantangan seperti teolog Muslim yang bernama Zakir Naik dan Ahmed Deedat. Yang bagi saya mereka adalah orang-orang yang hanya membeo. Ya pertama-tama memang pertanyaan itu dari Ahmed Deedat dan sudah meninggal tahun 2006. Tapi turun-temurun gitu loh. Pertanyaan itu diajukan gitu loh. Misalnya Zakir Naik dan seterusnya. Sampai sekarang di Indonesia juga nggak jarang pertanyaan itu digunakan. Bagi saya itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah basi dan terlalu mudah untuk dijawab. Ya, hanya saya kadang-kadang apa ya miris ya, kayak seakan-akan kita buru banget dibikin mereka. Padahal sebaliknya ya kan, mereka dikasih tahu kebenaran nggak mau tahu gitu loh. Ya kan tahu dikit merasa tahu banyak, ya kan acu nggak acu, ya nggak mau tahu dengan apa yang kita sampaikan. Ada kalanya jadi serba salah kita ya kan menyampaikan kebenaran, menjawab atau meluruskan kesalahpahaman mereka malah nggak didengarkan. Susah. Tapi paling tidak kita belajar ini supaya kita memahami apa yang kita imani. Nah, itu harus digarisbawahi. Paling tidak kita supaya tidak tergoncang dengan berbagai macam kritikan, tuduhan, dan serangan. Paling tidak supaya kita tidak tergoncang, kita belajar untuk memahami apa yang kita yakini. Ini sangat-sangat penting. Ini sangat serius. Paling tidak keyakinan dasar atau fundamental kekristenan kita harus paham. Jangan sampai udah lama kita jadi Kristen tapi nggak tahu apa-apa. Ya kan? Jangan sampai seperti para mualaf itu gitu loh. Yang menyerang kekristenan secara membabi buta. Ya kan? Padahal mereka adalah orang-orang yang waktu jadi Kristen nggak belajar apa-apa tentang kekristenan gitu loh. Lalu memandang remeh kekristenan, bahwa kekristenan itu nggak masuk akal. Lah, kamu aja waktu Kristen nggak pernah belajar, apa? Hah? Waktu kelas PA nggak pernah ada, waktu kelas SEMA nggak pernah ada. Lalu tiba-tiba Yesus itu adalah jadi Tuhan waktu abad keempat. Boleh bodoh tapi jangan sempurna apa? Sempurna kali bodohnya apa? Ya kan? Bukan emosi tapi frustasi. Ya, jadi udah tepat Bapak Ibu mengikuti webinar malam ini. Saya lanjutkan. Jadi tidak ada bagian lain yang mengajarkan kebenaran yang menakjubkan dan ajaib tentang inkarnasi Yesus lebih jelas dibandingkan dengan ayat 15 ya. Eh, Yohanes 1 ayat 14, sak egeneto, ya bagaimana Yesus itu menjadi daging atau menjadi manusia. Ini pernyataan dari Andreas Kostenberger ya. Salah satu ajaran sentral gereja adalah inkarnasi. Putra Allah menjadi manusia. Kalau kita membaca sejarah teologi, kita akan menemukan aneka macam refleksi kreatif para teolog yang berusaha memberi penjelasan tentang makna dari apa yang terkandung dalam ajaran iman tersebut, tetapi juga tentang alasan dan maksud atau tujuan dari inkarnasi. Jadi ini adalah ajaran sentral, inti dalam kekristenan, termasuk jantung dari kekristenan. Allah berinkarnasi, Allah menjelma menjadi manusia. Nah, mungkin saya perlu tambahkan lagi penjelasan terkait dengan Allah yang jadi manusia. Tadi saya katakan bahwa Yesus itu bukan manusia yang dipertuhankan. Ada sih, kalau dikatakan begini, kalau dikatakan kayak mirip gitu loh. Ajaran inkarnasi ini, ajaran kekristenan ini dengan ajaran filosofi Yunani gitu loh. Ya, dewa-dewi Yunani atau Romawi. Nah, saya perlu pertegas. Yang pertama, ide tentang inkarnasi, ya, tentang Allah yang akan menyelamatkan itu muncul jauh sebelum pemikiran-pemikiran Yunani atau Romawi ada. Tadi Kejadian 3:15, ya, bahwa akan hadir seorang juru selamat melalui keturunan perempuan. Jadi ide ini sudah ada jauh sebelum pemikiran Yunani ada terkait dengan dewa yang
datang sebagai manusia, dan lain sebagainya macamnya. Yang kedua, kalau Allah yang menjelma menjadi manusia, lalu mengalami penderitaan atau kematian, dan bangkit dari kematian, tidak ada cerita model seperti ini dalam konteks pemikiran manapun. Baik itu Yunani, Romawi, dan yang lainnya. Tidak ada. Ya, filsafat apapun tidak ada pemikiran seperti ini. Ini hanya ada dalam kekristenan. Yang ada dalam Romawi, Romawi itu kan punya banyak dewa-dewi. Ya, punya banyak berhala. Nah, mereka itu punya rumusan seperti ini, bahwa dewa-dewa itu bisa bertambah, tergantung. Ya, misalnya para pahlawan itu bisa didewakan. Ya, jadi manusia atau pahlawan yang didewakan itu namanya apoteosis. Apoteosis itu dalam konteks pemikiran Romawi. Tapi dalam konteks Kristen, kita nggak punya keyakinan seperti itu. Totally different, berbeda, jangan disamakan. Makanya kalau belajarnya nanggung, nah itu jadinya seperti itu. Atau tahu sedikit, memaksakan gitu loh. Kristen itu punya paham seperti ini. Nggak begitu, Ferguson. Nggak begitu. Bambang? Jauh sekali. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, bukan manusia yang jadi Allah. Jangankan manusia jadi Allah, ya, manusia jadi Hulk, Superman, Spiderman, Wakanda Forever itu hanya di bioskop, Ferguson. Ya dalam kehidupan nyata nggak ada manusia jadi Allah. Ya, jadi Avengers itu hanya di bioskop. Apalagi jadi manusia jadi Allah nggak ada. Ya, jadi ada memang dalam pemikiran Yunani atau Romawi secara khusus manusia yang didewakan. Namanya itu apoteosis. Saya lanjutkan. Esensi dari inkarnasi Tuhan Yesus adalah untuk melakukan penebusan dosa, menebus umat manusia dari kuasa dosa yang membawanya pada kebinasaan. Sorry sebelumnya, Bu, waktu saya tinggal berapa lama lagi ya? Biar saya percepat kalau tinggal sedikit lagi. Masih ada setengah jam? Suara Ibu Tami tertutup. Iya. Eh, Pak Robson masih butuh berapa lama? Dipersilahkan aja. Oke, oke, saya jelaskan lagi ya. Iya, Nanti kasih iya, tahu aja kalau baik. tinggal beberapa menit ya. Nah, Baik, siap, Pak. thank you. Orang Kristen menggunakan kata inkarnasi untuk menyatakan kepercayaan mereka bahwa kelahiran Yesus Kristus menandai masuknya anak Allah yang kekal dan ilahi di tengah-tengah umat manusia. Yesus bukan sekedar manusia biasa. Posisi Kristen historis menyatakan Yesus Kristus adalah Allah sempurna dan manusia sempurna. Jadi Yesus itu adalah Allah manusia. Bukan manusia Allah ya, tapi Allah manusia. Dalam konteks untuk menyelamatkan kita, terjadilah peristiwa yang namanya inkarnasi. Kita buka 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi, Yesus itu adalah pengantara antara Allah dan manusia. Karena dia adalah pengantara antara Allah dan manusia, dia haruslah Allah manusia. Jadi hanya Allah manusia ya yang memungkinkan karya keselamatan itu bisa terjadi. Jadi jelas bagi setiap kita Allah itu bisa berinkarnasi dan Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi. Nah, saya masuk kepada poin selanjutnya. Yesus adalah Yahweh. Tadi saya sudah singgung terkait dengan Yesus adalah Yahweh berdasarkan Kejadian pasal 19. Ketika saya menjelaskan Yohanes pasal 8 ayat 56 sampai 58 tadi. Nah, ada banyak alasan yang sangat kuat dan teologis atau yang bersumber dari Alkitab bahwa Yesus itu adalah Yahweh atau menyandang nama pribadi Allah seperti halnya Bapa dan tentunya juga Roh Kudus. Jadi ini nama pribadi Allah. Nama Yesus itu sejajar dengan nama Yahweh karena esensi nama Yesus dan Yahweh adalah tentang Allah yang menyelamatkan, Yehosua. Yahweh terkait dengan nama covenant gitu loh. Ya, nama perjanjian, Allah yang mengikat dirinya dengan umatnya dengan perjanjian dan menyatakan dia sebagai Allah yang dekat. Ada nama Elohim juga, yaitu menyatakan transendensi Allah, transendensi Allah.
Ya, Allah yang nun jauh di sana sebagai Allah yang maha tinggi. Tapi kalau Yahweh menyatakan imanensi Allah, Allah yang dekat. Jadi kita harus menjaga kedua relasi ini dalam ketegangan. Ya, nggak bisa kita pahami secara sempurna Allah itu, tetap kita harus meyakini dia sebagai Allah yang jauh, sebagai maha tinggi, tapi juga sebagai Allah yang sangat dekat. Dan dia sebagai Allah yang sangat dekat bagi setiap kita, itu terjadi ya dalam peristiwa inkarnasi Tuhan Yesus. Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta setiap kita. Nah, itu menarik juga kalau Bapak Ibu soroti Yohanes 1 ayat 14 tadi ya, bahwa diam di antara kita. Itu ada paralelisme antara Keluaran pasal 33 dan Yohanes 1 ayat 14. Ada kesamaan. Dalam konteks Keluaran pasal 33, Allah yang berdiam di tengah umatnya. Dalam konteks Yohanes 1 ayat 14, Yesus yang adalah Allah berdiam di tengah para murid pada waktu itu. Ya, atau di tengah umatnya. Nah, malaikat mengatakan bahwa namanya adalah Yesus dan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka implikasinya adalah bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Dalam PL, nama utama nama ilahi yang paling unggul adalah nama Yahweh atau Yehova. Sedangkan di PB, nama utama yang menjadi fokus perhatian adalah nama Yesus. Yesus adalah pribadi yang bukan hanya sehakikat dengan Bapa, tetapi dia adalah Yahweh itu sendiri. Yesus cocok dengan sebutan-sebutan dan tindakan-tindakan yang hanya diperuntukkan bagi Allah, termasuk nama pribadi Yahweh atau akulah aku. Ya, tadi kan ada 7 pernyataan ego emi dari Yohanes pasal yang ke-6 sampai Yohanes pasal yang ke-15. Kita bisa lihat di sepanjang pasal itu pernyataan Yesus sebagai ego emi, aku adalah aku, yang mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa tidak mungkin dia hanya sekedar manusia biasa. Dalam yang disebut percakapan di ruang atas, Yohanes 14 sampai 16, Yesus menunjukkan relasi yang intim dengan Bapa dan Roh Kudus, relasi yang sudah ada sejak sebelum penciptaan. Kemudian dalam doa Yesus di Yohanes pasal yang ke-17, Yesus berkata tentang kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus juga menerima pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, yang saya masukkan dalam Yohanes pasal 17 itu ayat 12, Bapak Ibu. Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi, clear sekali ya, bahwa nama Yahweh bukan hanya ada pada Bapa, tapi juga disandang oleh Yesus Kristus. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana perjanjian baru dalam konteks ini Yohanes mengutip perjanjian lama dan mengafirmasi kebenaran bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Misalnya Yesaya 6 ayat 3. Ini kan terkait dengan Yesaya yang melihat kemuliaan Yahweh. Nah, Yohanes ya dalam pasal 12 ayat 14, ayat 41 secara khusus, Yohanes ya menegaskan bahwa kemuliaan Yahweh yang disaksikan oleh Yesaya itu adalah Yesus Kristus. Kemuliaan Yahweh yang disaksikan oleh Yesaya itu adalah Yesus Kristus, kemuliaan Yesus. Jadi sering ya penulis PB ini menggunakan perjanjian lama. Ada beberapa buku yang Bapak Ibu bisa pakai ya untuk menambah pengetahuan kita. Misalnya dalam spiral hermeneutik ya, Grant Osborne itu bagus banget bukunya. Ada satu lagi kok saya tiba-tiba lupa ya bukunya. Bukunya bagus banget. Buku tentang penggunaan PL dalam perjanjian baru. GK Bell kalau nggak salah. GK Bell. Itu bukunya menarik sekali dan tajam dan dalam terkait dengan uraiannya bagaimana penulis PB itu menggunakan perjanjian baru dan tidak bulat-bulat diambil tapi diberikan satu pengembangan penjelasan. Sama seperti logos tadi ya. Yohanes tidak bulat-bulat mengutip perjanjian lama, tapi
memberikan penjelasan yang lebih luas, di mana Yohanes menegaskan bahwa Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi. Dia adalah pribadi dan dia adalah juru selamat itu. Nah, lalu ada Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Nah, ini dalam Yohanes 17 ayat 12 bisa kita lihat. Nah, mari kita buka Yeremia. Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai 6. Dikatakan demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Siapa tunas adil? Yesus Kristus. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat 6, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Huruf besar semua, Tuhan, Yahweh. Dia akan disebut sebagai apa? Yahweh keadilan kita. Siapa yang disebut sebagai Yahweh keadilan kita? Tunas adil. Siapa tunas adil? Yesus Kristus. Ya, jadi ayat-ayat ini menekankan kebenaran bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Lalu ada Zakaria pasal 12 ayat 1 sampai 10. Bisa kita lihat, kita temukan korelasinya dalam Yohanes 19 ayat 37 dan Wahyu pasal 1 ayat 7. Kita buka Yohanes pasal 19 ayat 37 dulu. Yohanes pasal 19 ayat 37 dikatakan demikian. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Yang telah mereka tikam ini siapa? Yesus Kristus kan? Nah, sekarang Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Siapa orang ini berdasarkan konteks ini? Zakaria pasal 12. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dari ayat 1 dan ayat yang ke-8, ayat 1 dan 8, bahwa itu adalah Yahweh. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan. Tuhan huruf besar semua, itu Yahweh. Ayat yang ke-8, pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem. Dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Nah, jadi konteks ini ya berbicara tentang Yahweh, bahwa Yahweh itu nanti akan ditikam. Ya, dan ini dikutip dalam Yohanes pasal 19 ayat 37, bahwa mereka akan melihat Yesus yang pernah mereka tikam. Dan ini juga ada Wahyu, dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Nah, saya lanjutkan penyembahan terhadap Yesus. Nah, Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 5, itu kan ada 10 hukum Taurat dijelaskan di situ. Perintah kedua dari ke-10 firman yang jelas-jelas melarang penyembahan kepada siapapun kecuali Tuhan, Allah Israel. Dalam Filipi pasal 2, Yesus menerima bukan saja penyembahan, melainkan juga seperti yang dibatasi oleh perintah kedua, penyembahan yang hanya ditujukan kepada Allah sendiri. Ini menunjukkan Allah kita itu Esa. Tapi dalam Allah yang Esa itu ada jamak pribadi. Jadi tidak boleh ada menyembah siapapun. Hanya Allah. Dalam konteks PB, dalam Filipi, hanya Yesus Kristus. Dan yang kepada Dia nanti semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini kita bisa lihat juga korelasinya dalam Yesaya pasal 45 ayat 32. Yesaya 45 ayat 32 dikatakan demikian. 23, sorry ya. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Nah, ini kan konteksnya kan Yahweh. Ini konteksnya Yahweh. Dalam konteks Filipi, Paulus menjelaskan bahwa
segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam konteks PL, itu adalah Yahweh. Berarti Yesus adalah Yahweh. Lalu dalam surat Filipi, Yesus secara eksplisit merupakan tujuan penyembahan, bukan saja oleh sebagian melainkan oleh semuanya. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, pengakuan Thomas seperti yang saya katakan tadi. Nah, saya masuk kepada kesimpulan. Ini saya buat satu kesimpulan yang bukan hanya sekedar membuat kita bisa tahu tentang kebenaran, tapi benar-benar merenungkan kebenaran ini dengan mendalam. Penyangkalan terhadap keilahian Yesus adalah sebuah penolakan terhadap kesaksian Injil dan bahkan berarti sebagai sebuah kebinasaan. Tadi kalau ditanya misalnya, apakah ada konsekuensi atau resiko bila mana kita menolak keilahian Yesus? Jelas, Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kita akan binasa. Kita akan binasa. Nah, hanya kalau kita menolak Allah lah kita binasa. Jadi, kalau Yesus mengatakan kalau kita menolak dia, kita akan binasa. Berarti dia Allah. Nah, atau dengan kata lain, untuk kita tidak binasa, kita harus percaya kepada dia. Percaya bahwa dia Allah. Nah, tambah lagi, Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Dan ini adalah inti atau tujuan utama dari Yohanes menuliskan Injil ini. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi siapa Yesus itu dapat disimpulkan dengan dua ayat ini. Ya, bahwa supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa dia adalah anak Allah, dan oleh iman kita kepada dia, kita boleh memperoleh keselamatan. Sekian pemaparan materi saya, Tuhan Yesus memberkati.